Selama hampir 3 tahun, dukungan negara-negara NATO terhadap Ukraina tampak solid dan tak tergoyahkan. Namun kini, aliansi militer terkuat dunia ini menghadapi ancaman dari dalam, rakyatnya sendiri. Di berbagai penjuru Eropa, ribuan warga turun ke jalan dalam aksi demonstrasi massal, menuntut pemerintah mereka menghentikan atau mengurangi dukungan finansial dan militer yang nilainya mencapai miliaran euro kepada Kiev. NATO pecah adalah narasi yang mulai menggema. Mengapa warga di jantung negara-negara NATO seperti Jerman, Prancis, dan bahkan Amerika Serikat mulai menolak dukungan ke Ukraina? Apa tuntutan utama mereka? Menghentikan perang atau mengutamakan ekonomi domestik? Dan seberapa serius perpecahan internal ini mengancam strategi kolektif NATO? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah potret aksi demo yang mengguncang kantor pusat aliansi di Brussels. Skala dan lokasi demonstrasi. Gelombang demonstrasi yang menentang dukungan tanpa batas kepada Ukraina ini bukanlah peristiwa terisolasi. Ini adalah gerakan yang meluas, terjadi di berbagai ibu kota dan kota-kota besar negara-negara anggota kunci NATO, yang selama ini menjadi penyumbang bantuan terbesar. Jerman, demonstrasi menyoroti kekhawatiran atas lonjakan biaya energi dan inflasi, dengan tuntutan agar Berlin menghentikan pengiriman senjata berat. Italia dan Prancis, protes fokus pada perlunya pemerintah mengalihkan dana bantuan miliaran euro ke sektor domestik seperti kesehatan, pendidikan, dan mengatasi krisis biaya hidup. Slogannya serupa, uang kami untuk rakyat kami, dan damai sekarang. Negosiasi, bukan perang. Ini mencerminkan kelelahan publik terhadap perang yang terasa jauh namun dampaknya sangat terasa pada dompet mereka. Tuntutan utama dan narasi anti-NATO. Tuntutan utama para demonstran ini bisa dikelompokkan menjadi 3 pilar, yang secara fundamental menantang kebijakan kolektif NATO. Stop bantuan militer, menghentikan pengiriman senjata yang dianggap hanya memperpanjang konflik dan meningkatkan risiko eskalasi dengan Rusia. Fokus domestik, meminta pemerintah mengalihkan dana yang digunakan untuk bantuan Ukraina ke dalam negeri, mengatasi inflasi, krisis perumahan, dan biaya energi yang melonjak akibat sanksi. Negosiasi damai, mendesak para pemimpin NATO untuk segera menekan Kiev agar duduk di meja perundingan dengan Moskow, tanpa prasyarat yang tidak realistis. Yang paling mengkhawatirkan bagi Brussels adalah munculnya narasi yang menuduh NATO adalah pihak yang memprovokasi perang ini, bukan sekadar aliansi pertahanan. Narasi ini diperkuat oleh kampanye disinformasi yang luas, yang berhasil menemukan lahan subur di tengah kepuasan ekonomi yang menurun. Potret perpecahan di jantung NATO. Aksi demo ini bukan satu-satunya tanda keretakan. Ada perpecahan yang makin terlihat di antara negara-negara anggota NATO. Hongaria dan Slovakia, negara-negara ini, terutama di bawah kepemimpinan yang lebih populis, secara terbuka menolak mengirimkan bantuan militer lebih lanjut, bahkan menahan dana bantuan UE untuk Ukraina. Mereka memimpin blok damai yang menuntut deeskalasi cepat. Perbedaan persepsi ancaman, negara-negara di Eropa Timur, Polandia dan Baltik, masih melihat Rusia sebagai ancaman eksistensial, dan mereka tetap teguh mendukung Kiev. Sementara itu, negara-negara Eropa Barat dan Selatan, yang merasa lebih aman secara geografis, lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi dan energi. Perpecahan ini membuat sulit bagi Sekretaris Jenderal NATO untuk mempertahankan narasi kesatuan yang utuh, terutama menjelang pertemuan-pertemuan penting di masa depan. Aksi demo warga ini adalah manifestasi dari kelelahan perang dan krisis biaya hidup. Pemerintah negara-negara NATO tidak bisa lagi hanya mengandalkan sentimen anti-Rusia untuk membenarkan pengeluaran militer dan bantuan yang masif. Perpecahan yang muncul di jalanan Eropa mengirimkan sinyal kuat kepada para pembuat kebijakan di Brussels dan Washington. Dukungan tidak lagi blank check, bantuan masa depan ke Ukraina akan menghadapi pengawasan parlemen yang jauh lebih ketat dan lebih banyak perdebatan publik. Sinyal ke Rusia, Moskow pasti akan memanfaatkan perpecahan ini sebagai bukti bahwa dukungan Barat terhadap Kiev tidak berkelanjutan dan akan melemah seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, para pemimpin NATO harus menemukan keseimbangan yang sulit, antara menjaga keamanan kolektif dari ancaman Rusia, dengan mengatasi krisis biaya hidup dan tuntutan demokratis dari warga negara mereka sendiri. Jika tidak, keretakan yang muncul dari jalanan ini berpotensi meruntuhkan strategi kolektif aliansi.